Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Ya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sebagai kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jadi kita memulai mempraktekannya dengan membaca. Karena apa? Dengan membaca saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan memberi pengertian. Dan ketika kita mengerti, maka kita dapat melakukan. Ya, Anda hanya melakukan apa yang Anda mengerti. Ya, sesuatu yang Anda tidak pahami, tidak mungkin Anda melakukan. Ya, saya rasa kita semua setuju dalam hal ini. Makanya mari maju ke gerakan bersama-sama Daily Life Kingdom Principle, bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mendorong saudara baca Alkitab saudara di rumah ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal sebagai makanan rohani buat kita setiap hari. Ingat, kita adalah roh yang punya tubuh. Jadi kita harus memberi makan rohani kita dan tubuh kita harus balance saudara-saudara ya. Jadi kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus waspada karena segala sesuatu yang kita install, yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita bisa bertumbuh saudara ya. Jadi kita harus menanam benih-benih kerajaan Allah. Dan biarlah itu yang bertumbuh dan berbuah ya. Kalau saudara tabur kata-kata orang atau pemikiran-pemikiran yang lain, saudara, itu juga akan bertumbuh di dalam hati dan pikiran saudara. Ya, saya menyapa sahabat-sahabat Watimena Yeni, Shalom Shalom. Roti Ana Manalu ya, Ronti Ana Manalu ya, minta maaf ya. Terima kasih sudah bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah bersama-sama ya. Dengan cara baca Alkitab, ya masing-masing kita baca Alkitab dan kita ada kajian bersama-sama ya. Kita mengkaji pasal demi pasal, kitab demi kitab, biar kita memahami isi Alkitab kita ya. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak tahu isi Alkitabnya. Karena apa? Cuma dengar khotbah tiap hari Minggu. Dia tidak tahu isi ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Makanya kita harus mengkaji bersama-sama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-9 ya. Kemarin kita sudah mengkaji pasal 8. Ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-9 ya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan karena kami percaya firman-Mu menumbuhkan iman kami. Firman-Mu hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus yang dapat menyempurnakan iman kami. Baharui kami, sucikan kami, kuduskan kami. Ketika kami bertekun dalam pengajaran firman-Mu, kami diubahkan, kami dibaharui, kami mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan kami memohon Roh Kudus beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah dan bukakan kebenaran surgawi bagi kami.
Segala pemikiran-pemikiran, keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak kebenaran Injil Kerajaan Allah, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami taklukkan di bawah pemikiran Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, saya menyapa juga Jenny Walangitan. Terima kasih. Dan juga ya Nela Mantik. Ini mama ade saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara ya. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik, di subscribe, dan saudara-saudara ya, terima kasih kalau saudara juga menabur bintang, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati apresiasinya. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Silakan saudara bagikan pemberitaan-pemberitaan ini kepada teman-teman saudara, atau di grup-grup saudara, atau di wall-wall saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat ya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, saya menyapa juga sahabat Ibu Mika May. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana. Kita mulai baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita ada kajiannya bersama-sama ya. Kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan Yesus hadir ya. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dia hadir di tengah-tengah kita. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, mulai ayat yang pertama, pasal 9. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih baik, lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa
Tetapi murid-muridmu tidak. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Dia menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Jadi orang-orang menertawakan Yesus karena Yesus katakan ini anak tidur padahal dia sudah mati. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan dan kepada mereka katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga atau Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang agak panjang kita membaca pasal 9 ini. Nah, jadi kita melanjutkan ya kajian kita saudara-saudara ya.
Sebelumnya saya menyapa ya Hanur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tuhan Yesus mengasihi engkau saudaraku ya. Ian Martin ya, oke, terima kasih Ian Martin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kemarin kita sudah membahas di pasal 8 di mana realitas kerajaan Allah ya. Yesus berkuasa memulihkan kutuk, berkuasa atas hukum alam, dan berkuasa atas segala sakit penyakit ya. Nah, kita masih lanjut di pasal 9 ini tentang realitas kerajaan Allah. Nah, ini narasi-narasi di dalam Injil Matius ini merupakan narasi yang pertama ya dari 5 kelompok narasi-narasi utama di dalamnya ya. Jadi pasal 9, pasal 8, pasal 9 ini saudara ya. Jadi ini tentang realitas kerajaan Allah di mana Yesus berkuasa atas dosa ya. Yesus mengampuni dosa. Yesus mengusir roh-roh jahat ya. Yesus berkuasa atas kematian saudara. Yesus mengajarkan bagaimana orang menerima kerajaan Allah dan bagaimana orang-orang agamawi ya. Roh ilah zaman ini disebut orang agamawi ya. Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka tidak dapat menerima ajaran Yesus karena mereka buta dengan ajaran-ajaran agama mereka. Nah, mari kita melihat di sini ada orang lumpuh ya. Orang lumpuh. Yesus menunjukkan otoritasnya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit ya. Jadi waktu dibawa kepada Yesus, orang lumpuh ini punya kebutuhan jasmani, kebutuhan tubuh, yaitu disembuhkan. Tapi Yesus tahu inti dari segala persoalan dosa ya, inti dari segala masalah manusia termasuk kutuk dan sakit penyakit, yaitu karena kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya waktu orang lumpuh itu datang kepadanya, dia tidak langsung berkata sembuh, tapi dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang-orang ahli Taurat dalam hati mulai berkata, dia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah saja yang dapat mengampuni dosa, tapi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan Yesus berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata, mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan Yesus kasih statement yang tegas. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini realitas kerajaan Allah. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, punya otoritas mengampuni dosa. Karena apa? Dosa ini penyakit utama manusia, ya. Kutuk, sakit, penderitaan, segala macam pergumulan di dunia ini akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Maka itu yang Yesus selesaikan lebih dahulu. Ya, guna apa dia mengalami kesembuhan tapi rohnya binasa? Makanya Yesus mengatakan, ya, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Ya. Dan waktu orang-orang melihat Yesus melakukan mujizat ini, ya, orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar. Orang-orang memuliakan Allah dan menjadi takjub, saudara, ya. Kagum kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Hasan Adia, God bless you. Ya, kalau saudara ada pertanyaan silakan bertanya. Jadi di ayat 1 sampai 8 ini realitas kerajaan Allah
mengajarkan bahwa Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Ya, Yesus punya otoritas mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit. Ya, jadi ya kalau saudara datang kepada Yesus, utamakan saudara membutuhkan keselamatan jiwa, keselamatan roh, ya, dan kesembuhan fisik mengikutinya. Ya, kesembuhan fisik. Ya, jadi guna apa orang datang cari berkat kepada Tuhan, cari kesembuhan, tapi jiwanya binasa. Jadi Yesus tahu inti masalah, ya, inti pergumulan manusia, yaitu dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ini realitas kerajaan Allah. Yang berikut saudara, ya, pasal ayat 9 sampai ayat 13, di mana Yesus memanggil muridnya yang bernama Matius, yang kita kenal dengan Rasul Matius yang menulis Injil Matius. Ya, jadi Yesus itu punya banyak rasul. Ya, bukan cuma Paulus. Ya, Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain yang tidak tulis kitab, itu banyak sekali. Ya, jadi orang seberang sana nggak tahu isi Alkitab, jadi mereka pikir Paulus yang nulis Perjanjian Baru. Ya, banyak rasul. Nah saudara, Matius ini punya latar belakang sebagai pemungut cukai, ya, sebagai pemungut cukai. Dan bagi orang Yahudi pada waktu itu, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Ya, pemungut cukai dianggap sebagai kaki tangan kekaisaran Romawi yang menyiksa rakyat. Nah, jadi makanya orang pemungut cukai dianggap orang berdosa, dianggap terkutuk, ya, didiskriminasikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita sekarang ini, ya, orang pajak, wah, orang banyak uang, ya, karena kerjanya nagih pajak, nagih uang, saudara-saudara. Tapi zaman itu memang Matius banyak uangnya, saudara. Tapi secara sosial di tengah-tengah masyarakat dianggap pengkhianat bangsa. Ya, dianggap orang paling berdosa karena dia menjadi kaki tangan Romawi. Tapi Yesus, ya, memanggil orang yang dianggap hina. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, ketika Yesus memanggil Matius dan Matius mengajak Yesus makan di rumahnya, wah, tamu-tamunya pada datang. Tamu-tamunya juga teman-temannya pemungut cukai datang semua, dan murid-muridnya makan di sana. Orang agamawi lewat. Orang agamawi lewat, saudara-saudara, ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, pemungut cukai, ahli Taurat mulai bertanya, itu kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Ya, Yesus tahu isi hati mereka, tapi Yesus berkata, ya, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang buat orang berdosa. Nah, masalahnya saudara, orang agamawi merasa paling benar. Ya. Orang-orang Yahudi itu merasa mereka paling benar. Kenapa? Mereka punya keistimewaan. Mereka keturunan Abraham. Ya, jadi mereka merasa, wah, saya keturunan Abraham. Saya, ya, kalau mati langsung disambut Bapak Abraham di gerbang surga. Seperti itu, saudara, ya. Kayak kita sekarang, ya, banyak agama-agama yang merasa dirinya paling benar. Semua agama salah, cuma agama saya yang paling benar. Ya, agama saya, mau dia pencuri, dia tukang korupsi, dia apalagi, ya, tukang zina dan segala macam dosa dia lakukan, tapi kalau dia beragama, ya, dia tetap masuk surga. Ngeri sekali, ya, agama seperti itu, ya.
Kalau di Kristen ya, biar kamu agama Kristen, tapi kalau kamu hidup dalam dosa, kamu berdosa. Ya, karena agama tidak dapat menyelamatkan. Ya. Jadi saya melihat ada framing di luar sana. Biar dia menipu, berdusta, biar dia ya hidupnya tidak baik, namanya dia sudah beragama tertentu, masuk surga. Emangnya surga milik Bapak loh. Ya, jadi kita melihat di peristiwa Yesus memanggil Matius ini, Yesus memanggil orang yang paling hina, ya, orang yang dianggap tersingkir, orang yang dianggap ya tidak dianggap sama sekali. Ya, Yesus yang memilih ya, meskipun merasa tidak layak atau ya di mata orang tidak terpandang, tapi Yesus memanggil orang dan Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Ya, jadi kalau saudara merasa hidupmu paling hina, hidupmu sangat berdosa dan sebagainya, Yesus datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Jadi dalam realitas kerajaan Allah, yang dalam kerajaan Allah saudara, yang Yesus cari adalah orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang merasa benar. Oh, saya benar karena kesalehan saya. Saya benar karena kebaikan saya. Ya. Di dalam Alkitab, kebenaran manusia bagaikan kain larah. Ya, kalau bahasa Jawa bilang kain gombal, saudara-saudara. Tidak ada artinya kebenaran manusia di hadapan Allah. Makanya kita bersyukur ya, sebagai orang Kristen, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena perbuatan Yesus. Ya, karya Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan oleh kemurahan kasih karunia Tuhan. Dan kita menerima dengan iman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini ada peristiwa yang menarik saudara-saudara di ayat 14 sampai dengan ayat 17. Di mana murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi mereka berpuasa dan mereka merasa iri karena murid-murid Yesus dan Yesus tidak berpuasa. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, kami berpuasa. Murid-murid Farisi, murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Dan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa selama Yesus masih ada dengan murid-muridnya, murid-murid ini tidak akan berpuasa. Kenapa berpuasa? Ada Yesus di situ. Yesus ada di situ. Nanti murid-murid akan berpuasa kalau Yesus sudah pergi. Ya, makanya kita berpuasa ya. Orang Kristen itu puasanya banyak. Puasa Rabu Jumat ya, setiap minggu. Ada puasa 3 hari, ada puasa 10 hari, ada puasa 40 hari ya. Tapi kita nggak gembar-gembor ya, seperti di luar sana. Puasa 1 tahun sekali, tapi gembar-gembornya minta ampun sudah. Orang Kristen itu puasa tiap minggu, ada puasanya sudah. Ya. Puasa tanda kita merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah puasa dalam Kristen. Nah, kita melihat ya, di sini dalam realitas kerajaan Allah, Yesus mengatakan untuk menerima kerajaan Allah itu butuh hati yang baru. Karena Tuhan Yesus kasih perumpamaan ya. Baju yang tua kalau ditampal dengan kain yang baru, maka kain yang baru akan merusak baju yang tua. Nah, jadi kalau baju-baju zaman dulu itu jubah-jubah ya, lurusan-lurusan terus ya. Jadi kalau ada lubangnya, ya ada rusaknya lalu ditampal dengan kain baru, maka yang lama itu akan terkoyak.
Begitu juga dengan kantung anggur, saudara ya. Jadi kantung anggur ya. Jadi anggur yang tua, ya kantong anggur yang tua, waktu diisi anggur baru, maka kantong itu akan sobek karena ada proses fermentasi. Nah, biasanya orang agamawi akan berkata, anggur yang tua lebih baik dari anggur yang baru. Karena apa, saudara? Mereka sudah terbiasa. Tapi Yesus katakan, untuk menerima anggur baru harus dengan kantong yang baru. Artinya dalam realitas kerajaan Allah, untuk menerima kerajaan Allah dan kebenarannya, hati saudara mesti baru, saudara. Saudara harus buang semua yang lama di dalam hatimu, termasuk ajaran agamamu, ajaran tradisimu, dan berbagai macam nilai-nilai keyakinan. Hukum-hukum yang lama harus dibuang dan digantikan dengan hukum yang baru, yaitu hukum kerajaan Allah. Ya, kalau saudara mau menerima kerajaan Allah tapi hatimu masih hati agamawi, maka ya mubasir, saudara tidak dapat memahami. Ya, Anda tidak akan memahami realitas kerajaan Allah. Kalau Anda mau menerima kerajaan Allah dan kebenarannya, hati saudara harus baru. Ya, inilah realitas kerajaan Allah. Itulah sebabnya ya orang-orang agamawi sama Hasan Adia, Aris BMG, ya Hanur ini, mereka tidak memahami isi Alkitab. Ya, mereka boleh baca, mereka boleh baca, bahkan mereka mencari, mereka potong-potong ayat supaya sesuai dengan pengertian mereka. Ya, mereka berusaha membaca Alkitab dengan cara mereka membaca kitab mereka. Ya, kitab mereka itu kan, ya membacanya pakai cara asbabun nuzul. Ya, turun di Mekah, turun di Madinah. Jadi ada 5 ayat turun, 6 ayat turun, ya. Pas lagi kepepet turun ayat. Lagi butuh turun ayat. Itu cara mereka membaca. Alkitab bukan ayat-ayat yang turun dari langit, saudara. Alkitab diilhamkan roh untuk ditulis. Jadi cara bacanya berbeda, saudara. Ya, jadi seperti Aris BMG ini mau membaca Alkitab pakai cara membaca kitabnya, nggak nyambung, saudara ya. Jadi begini, Anda dokter baca kitab-kitab dokter itu beda. Anda orang hukum baca kitab-kitab hukum itu beda. Anda orang politik, Anda orang ekonomi dan sebagainya, itu ada istilah teknis semua. Begitu juga dengan Alkitab. Makanya saudara ya, pendeta-pendeta itu kalau belajar Alkitab itu paling kurang 5 tahun. Ya, saya belajar ya di sekolah Alkitab itu 5 tahun belajar Alkitab. Ya, jadi saudara-saudara, teman-teman seberang sana nggak boleh baca Alkitab sembarangan. Mereka baca Alkitab pakai modal asbabun nuzul. Mereka pikir ini, ya, Alkitab itu punya teks dan konteks. Ya, beda sama sebelah itu ya. Jadi ayat-ayat itu nggak nyambung-nyambung. Saya sudah pernah baca seperti itu. Nah, jadi kita melihat di sini ya, kalau kita mau menerima hal-hal kerajaan Allah, kita mau memahami hal-hal kerajaan Allah, hati kita harus baru. Amin. Yang percaya katakan amin. Hati kita harus baru, saudara. Jadi Anda harus, ya kalau di dalam Alkitab ya, mau masuk dalam kerajaan Allah, makanya untuk masuk dalam kerajaan Allah, agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Anda harus lahir di dalamnya. Ya, lahir dari air dan roh. Ya, sama seperti saudara jadi warga Indonesia, Anda lahir di tanah Indonesia, Anda jadi warga. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Anda mau jadi warga kerajaan Allah, Anda harus lahir di dalamnya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan Yesus kantong itu juga harus baru. Artinya hati kita harus baru. Ya. Masalahnya orang agamawi itu repot sekali, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa anggur tua lebih enak. Ya, jadi mereka sudah rasa ajaran-ajaran mereka, tradisi-tradisi mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka itu sudah nyaman dengan mereka. Waktu Yesus datang membawa Injil kerajaan Allah, membawa terobosan-terobosan,
yang menghancurkan tradisi-tradisi manusia dan aturan-aturan manusia, saudara, mereka menolak. Jadi yang paling menolak Yesus bukan orang pasar, bukan orang preman, ya bukan nelayan-nelayan, tapi orang-orang agamawi. Dan saudara tahu, spirit itu masih ada sampai sekarang. Ya, spirit agamawi. Ya, dalam bentuk agama-agama. Dan juga termasuk kekristenan ya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen agamawi, sulit saudara ya. Biasanya orang Kristen agamawi itu ya, kalau saya jumpa, mereka akan bilang, kamu siapa? Kamu belum lahir, saya sudah Kristen. Ya, itu ciri-ciri orang Kristen agamawi selalu merasa benar. Selalu merasa benar. Ya. Tidak mau belajar, tidak mau diajar, tapi merasa paling yakin, paling benar. Ya, karena ya seperti umat seberang sana, merasa selalu paling benar. Waktu ditanya, kayak kucing basah, saudara. Seperti itu ya. Jadi di dalam hal ini, saudara, Yesus mengajarkan kita realitas kerajaan Allah. Waktu kita datang untuk menerima kerajaan Allah, itu harus dengan hati yang baru. Haleluya. Amin. Ya, saudara diberkati. Amin ya. Kita lanjut, saudara. Jadi pasal 8, pasal 9 ini Yesus memanifestasikan kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau pasal 5 sampai pasal 7 itu hukum-hukum kerajaan Allah. Pasal 8, pasal 9 ini perwujudannya. Ya, apakah bisa diterapkan di atas bumi ini? Dan ternyata bisa, saudara ya. Nah, kita melihat ada peristiwa yang menarik di ayat 18 sampai ayat 26, di mana ada seorang kepala rumah ibadat ya, kepala rumah ibadat. Ini kalau kita komparasi dengan Injil Markus, ini Yairus, ya, anak dari Yairus. Yairus punya anak sudah meninggal dan memohon Yesus untuk datang membangkitkannya. Nah, ini yang menarik, saudara. Sementara dalam perjalanan Yesus untuk menuju ke rumah Yairus ya, pemimpin rumah ibadat ya. Jadi ini rumah ibadatnya orang Yahudi, bukan gereja kayak kita ya. Ya, sinagog. Ya, jadi Yesus keliling dari sinagog ke sinagog mengajar dan berkhotbah tentang kerajaan Allah. Nah, di tengah jalan ada seorang perempuan yang pendarahan ya, sakit pendarahan 12 tahun. Wah, lama sekali ya. Saudara sudah pernah bergumul sakit penyakit 12 tahun ya. Jadi perempuan ini ya sudah berobat kemana-mana, sudah ke dokter kemana-mana, tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya dia dengar Yesus mau lewat, saudara. Di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara ya? Yesus, jadi Yesus waktu berjalanan ini, saudara, nggak gampang, saudara ya. Iman perempuan ini penuh tantangan. Saudara bayangkan orang pendarahan ya, ibu-ibu paling ngerti, perempuan paling ngerti. Kalau mereka pendarahan ya, mereka haid seminggu atau ada yang 2 minggu, itu sakitnya minta ampun, mereka pucat dan sebagainya, lemas. Nah, perempuan ini sudah 12 tahun pendarahan, saudara. Saudara bayangkan lemasnya seperti apa, saudara. Pasti wajahnya pucat sekali. Ya, dia membangun kekuatan akhir dalam dirinya, saudara. Datang kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus berjalan ke rumah Yairus, ya, Yesus itu sedang dikerumuni orang banyak. Nah, kerumuni orang banyak. Kira-kira kita dapat gambaran tuh dikerumuni orang banyak tuh seperti apa ya? Ini seperti waktu kampanye politik itu loh. Ya, waktu calon-calon presiden mau jalan tuh orang-orang pada kerumunin, saudara. Banyak sekali. Kira-kira waktu Yesus jalan tuh orang banyak sekali lagi kerumunin, saudara. Dan wanita ini punya satu pengharapan kecil bahwa kalau saja ku jamah jubahnya, saya pasti sembuh.
Kira-kira saudara, dia bisa menerobos orang-orang yang banyak itu yang berhimpit-himpitan di sekitaran Yesus dalam keadaan tubuh yang lemas. Ya, saya membayangkan dia cari jalan ya, waktu dia mau menerobos nggak bisa. Akhirnya dia merayap di bawah kaki-kakinya orang. Akhirnya dia pegang jubah Yesus dan dia sembuh, saudara ya. Di ayat 21 dikatakan ya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Haleluya. Makanya penting sekali iman kita, saudara-saudara. Ya, penting sekali iman kita. Ya, kalau ketemu Yesus, saudara, Yesus selalu bilang, jadilah sesuai imanmu. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi orang benar itu akan hidup oleh percayanya, oleh imannya di dalam Yesus. Ya, jadi itu. Apa yang kau imani menjadi kepada saudara. Wow, luar biasa. Ya, dan iman kita, saudara, iman kita itu diproklaim lewat mulut. Makanya kita disebut pengakuan iman. Ya, pengakuan iman. Bahkan kita diselamatkan oleh pengakuan. Ya, waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kita mengaku dan memberi diri dibaptis, kita diselamatkan. Jadi penting sekali perkataan-perkataanmu, saudara. Hati-hati dengan perkataan. Makanya saya selalu mengatakannya, saya percaya di dalam Tuhan. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya berlimpah, saya penuh sukacita. Wow, luar biasa, saudara. Apa yang saudara katakan pada dirimu, itu seperti imanmu, saudara. Ya, jadi kalau saudara mulai hari dan berkata, aduh saya lemes, saya payah, aduh saya capek, segala macam, itu jadi kepada saudara sepanjang hari. Tapi kalau saudara bangun pagi hari, kata apa yang saudara ucapkan paling pertama waktu saudara bangun pagi hari, itu menentukan sepanjang hari saudara. Ya, jadi kalau saya bangun pagi, kata yang paling pertama saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus baik, aku bersyukur Tuhan Yesus baik, aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Ini saudara ya. Jadi imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Ya. Jadi di sini di dalam narasi ini, saudara ya, Yesus berkuasa. Ya, Yesus tadi berkuasa mengampuni dosa. Yesus dalam kerajaan Allah datang bukan orang yang merasa benar, tapi untuk orang berdosa. Kerajaan Allah datang untuk orang yang mau menerimanya dengan hati yang baru, ya, bukan dengan hati yang lama. Dan dalam kerajaan Allah realitasnya, saudara ya, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan dalam kerajaan Allah, anak-anak Allah hidup oleh iman. Artinya begini, saudara ya, dalam kerajaan Allah yang Yesus mau, kebergantungan penuh, total dependency, kebergantungan penuh kepada raja di atas segala raja. Ya, jadi waktu saudara proklaim independensi, saudara merasa mau lepas dari kerajaan Allah, perlindungan Tuhan tidak berlaku atas saudara. Ya, jadi perlindungan Tuhan berlaku bagi warga kerajaan Allah. Makanya saya selalu mengatakan, dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga, kemuliaan raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, dalam kerajaan Allah, mengalami mujizat, mengalami perkara ajaib, itu habitatnya anak-anak Tuhan. Itu habitatnya. Ya, seperti kita habitatnya bernafas di darat, begitu juga dalam kerajaan Allah. Habitat kita mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, kita lanjut, saudara ya. Setelah dalam perjalanan itu, saudara, ya bayangkan mereka mau pergi di rumah orang sudah meninggal. Ya, harusnya Yesus terburu-buru, saudara ya, karena mau cepat nih, orang udah meninggal. Tapi Yesus harus melayani dulu si wanita yang 12 tahun pendarahan ini.
Nah, sampai di rumahnya Yairus, Yesus berkata kepada mereka, ya, ya, di ayat 23 di sini katakan, ya, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Mereka ketawa, saudara, ya, karena sudah ada peniup-peniup seruling. Ya, ini disewa, saudara. Ini disewa. Jadi zaman itu, saudara, budaya mereka kalau ada duka, sewa orang nangis sama sewa seruling. Ya, nangis-nangis, saudara. Waktu Yesus sampai di sana, Yesus bilang, kenapa kamu nangis-nangis? Ya, orang-orang udah pada rame, ya. Kalau duka di kampung-kampung, ya, bagi saudara yang pernah ke kampung dan melihat orang duka di kampung, ya, udah pada kumpul semua di rumah. Tapi Yesus bilang, pergi semua, anak ini tidur. Dan waktu Yesus sampai di rumah itu, ya, kalau kita paralelisasi dengan Injil Markus, Yesus cuma ajak Petrus, Yohanes, Yakobus dan kedua orang tua dari anak ini. Dan Yesus bilang sama anak ini, talita kum, ya, bangunlah. Ya, anak ini bangun, saudara, bangkit. Nah, Yesus dalam realitas kerajaan Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Makanya Yesus berani dan berkata dengan tegas bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati, ya, akan bangkit walaupun dia sudah mati. Ya, setiap orang yang percaya padaku akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini luar biasa, ya. Jadi dalam realitas kerajaan Allah, Yesus punya otoritas membangkitkan orang dari kematian. Nah, ini yang menarik. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus disebut buah sulung kebangkitan. Ya, Yesus disebut apa? Buah sulung kebangkitan. Nah, bahasa aslinya mengatakan prototokos, ya, prototokos. Ya, buah sulung itu artinya istilah pertanian, ya. Buah yang pertama, kalau buahnya baik, maka buah selanjutnya akan sama seperti buah yang pertama. Itu artinya buah sulung. Ya, kalau bahasa-bahasa modern kita, ya, kata prototokos ini, ya, digunakan dengan kata prototype. Ya, saudara pernah dengar kata prototype? Nah, ya, jadi kalau di pabrik-pabrik, ya, HP, mobil dan pabrik-pabrik yang lain, ya, perusahaan-perusahaan yang lain itu setiap produk itu ada prototipenya, saudara. Ya, jadi semua produk harus sama dengan prototipe itu. Begitu pula, ya, kita dalam hal kebangkitan. Jadi Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Amin. Ya, jadi kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Bahkan perlindungan bagi orang-orang Kristen itu sampai dikubur, sampai pada kematian. Kenapa, saudara? Karena pada akhirnya kita akan dibangkitkan. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia mati dimakan ikan hiu, mati terbakar di hutan, mati hilang di mana nggak tahu, ya. Pada waktu kebangkitan, semua akan memberikan kembali tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ini luar biasa, saudara, ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, ya, jadi kita lanjut, ya. Jadi dalam realitas kerajaan Allah, Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Ya, jadi di sini kita sudah lihat Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kerajaan Allah datang untuk orang berdosa. Untuk menerima kerajaan Allah harus dengan hati yang baru, ya. Bukan hati yang lama tapi hati yang baru, saudara, agar tidak mubasir, saudara, ya. Kenapa? Orang yang belum bertobat, orang yang agamawi, yang tidak lahir baru, tidak akan mengerti perkara-perkara Yesus. Ya, mereka tidak akan ngerti.
Mereka tidak akan pahami karena mereka bukan di situ habitatnya. Makanya kita hatinya harus baru, saudara ya. Dan berikutnya Yesus punya otoritas membangkitkan orang mati dan menyembuhkan sakit penyakit. Nah, ini menarik lagi, ada kisah di mana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ya, 2 orang buta. Nah, jadi Yesus menyembuhkan 2 orang buta, saudara-saudara ya. Nah, ya, jadi ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikuti dia sambil berseru-seru, berkatalah, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Haleluya. Ini sekali lagi ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang engkau percaya di dalam Yesus, engkau yakin di dalam Yesus, itu menjadi kepada saudara. Nah, 2 orang buta ini datang kepada Yesus dan Yesus mencelikan mata mereka. Ya, Yesus mencelikan mata mereka. Ya, jadi iman di sini ya. Iman yang percaya, ya, iman itu menjadi kepada saudara. Jadi apa yang kau yakini, apa yang kau percaya, itu menjadi kepada saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha segalanya. Ya, jadi Suri Rusli, kamu belum tahu apa-apa. Ya, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus itu bukan bangkai yang disiara, yang setiap orang harus pergi siara ke kuburnya. Kalau kamu ke kubur Yesus saat ini kosong, membuktikan dia hidup. Ya, Yesus hidup dan Yesus akan datang kedua kali. Nah, di sini gambaran kenapa Yesus menyembuhkan mata orang buta dalam realitas kerajaan Allah. Ya, jadi pandangan kita ya menentukan, saudara. Jadi kalau saudara datang dengan pandangan agamawi untuk mencari kerajaan Allah, saudara tidak akan menemukan. Saudara buta. Ya, kalau saudara datang dengan kebenaran saudara sendiri untuk mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara tidak dapat melihat. Anda harus dipulihkan, disembuhkan oleh Yesus. Buta saudara, supaya Anda boleh melihat kebenaran kerajaan Allah. Ya, jadi narasi ini dalam realitas kerajaan Allah. Ya, orang agamawi, orang berdosa tidak dapat memahami kerajaan Allah. Tetapi sekali Yesus telah mencelikan matanya supaya dia dapat melihat, maka dia boleh memahami kuasa dan kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara ya. Jadi Anda tidak bisa, Anda pakar kimia, Anda pakar ekonomi, pakar politik, tidak serta-merta membuat Anda langsung bisa mengerti Alkitab. Gak bisa, saudara. Anda pakar agama dari seberang sana, tidak serta-merta Anda baca Alkitab langsung Anda mengerti. Anda harus dicelikan matamu dari kebutaan. Ya, Anda harus dicelikan matamu. Inilah kedahsyatan Tuhan Yesus ya. Dalam realitas kerajaan Allah, hanya orang-orang yang sudah lahir di dalamnya yang dapat memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Orang agamawi gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. Makanya ya, Yesus mengajar pakai perumpamaan. Kenapa? Supaya ini orang agamawi yang selalu merasa benar ini, merasa agama mereka paling benar. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Mereka melihat tapi mereka tidak memahami. Ya. Tapi murid-murid dijabarkan. Murid-murid mengerti rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya ya.
Jadi kalau Anda buta, mata Anda harus dibersihkan dulu. Nah, di sini juga ada Yesus menyembuhkan 2 orang bisu ya. Nah, jadi sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Haleluya. Ya. Jadi di sini waktu Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan, Yesus menyatakan otoritas kerajaan Allah sebagai orang ya, sebagai raja di atas segala raja yang berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan. Ya. Ketika kerajaan Allah ada di situ, kerajaan yang lain harus singkir, saudara. Ya, makanya saudara jangan remehkan diri saudara. Diri saudara itu orang paling hebat. Kenapa? Anda perwakilan kerajaan Allah. Ya, Anda punya otoritas mengusir setan. Karena di mana Anda berdiri, kerajaan Allah ada di situ. Di mana ada realitas kerajaan Allah, kerajaan yang lain harus singkir, saudara, sirna. Jadi waktu Yesus usir setan terlepas dari orang bisu itu, orang bisu bisa berbicara, saudara. Dan orang agamawi waktu lihat itu, saudara ya, mereka iri hati dan cemburu, dan mereka berkata, dia usir setan pakai kuasa setan. Haleluya. Ya, dia usir setan pakai kuasa setan. Nah, ini orang agamawi selalu merasa paling benar, saudara-saudara. Selalu merasa paling jago. Waktu Yesus usir setan, mereka menuduh Yesus, fitnah Yesus. Dia usir setan pakai kuasa setan. Ya. Makanya orang agamawi susah masuk kerajaan Allah. Kecuali dia merendahkan diri ya, seperti Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus dan memohon petunjuk. Ya. Akhirnya Nikodemus bertobat jadi murid Yesus. Ya, orang-orang Farisi yang hebat-hebat. Jadi saudara, jangan saudara jadi orang agamawi ya, orang yang selalu merasa paling benar. Jadi kalau kita murid Tuhan tuh, kenapa murid Tuhan tuh selalu dibukakan hal-hal yang baru? Karena murid Tuhan tuh selalu spiritnya mau belajar dan mau diajar. Selalu haus, selalu lapar mencari kebenaran. Sementara orang agamawi berkata dalam hatinya, saya sudah tahu, saya sudah belajar, begitu ya, merasa paling hebat, merasa paling benar. Ya, jadi Yesus dalam realitas kerajaan Allah, ya, di mana ada kerajaan Allah, setan-setan minggir. Jadi saudara warga kerajaan Allah, perwakilan kerajaan Allah, saudara punya otoritas yang luar biasa. Ya, saudara belum menyadari betapa hebatnya saudara. Luar biasa. Anda paling istimewa. Kenapa? Anda perwakilan kerajaan Allah. Dahsyat saudara ya. Tuhan Yesus ini memang luar biasa saudara. Nah, kita lanjut saudara ya. Di ayat 35 sampai ayat yang ke-38 saudara. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota, desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga atau kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, jadi Yesus itu punya tema pengajaran, punya satu kerangka berpikir. Apa itu? Kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus hanya punya satu Injil yang namanya apa? Injil kerajaan Allah. Ya, Yesus nggak punya Injil-Injil yang lain. Jadi kalau saudara mau berpegang pada ajaran yang benar, ajaran Tuhan Yesus, datang cari baca Alkitab. Apa sih yang Yesus ajarkan? Ya, karena apa? Karena kita akan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang Yesus ajarkan. Ya, kita ajarkan ya, pendeta sana bilang begini, pendeta B bilang begini. Ya, ahli A sama ahli. Ya, jadi pandangan-pandangan teologis yang kita ajarkan, bukan apa yang Yesus ajarkan. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Waktu Yesus berkeliling kemana-mana mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat ya orang-orang terlantar, tidak
tidak bergembala, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tuaian banyak, bekerja sedikit. Ya, jadi anak-anak kerajaan Allah itu selalu digetarkan oleh belas kasihan. Ya, jadi ya, Yesus nggak pernah bawa pedang kemana-mana berperang, memberitakan kerajaan Allah. Bahkan para murid-murid nggak pernah ya. 300 tahun pertama kekristenan itu penuh dengan darah, ya, penuh dengan mati syahid, penuh dengan penderitaan. Tapi kekristenan ya, gereja dapat bertahan sampai dengan saat ini. Karena apa? Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, alam maut tidak berkuasa atasnya. Ya, jadi alam maut tidak berkuasa. Gereja eksis sampai dengan sekarang ini. Oke ya, jadi di dalam kerajaan Allah kita dipanggil untuk tergerak dalam belas kasihan. Untuk apa, saudara? Untuk melayani. Ya, untuk melayani. Oke ya. Jadi dalam kerajaan Allah, siapa yang terbesar, dia harus melayani. Dan Yesus memberi teladan, memberi model ya. Yesus menjamah, Yesus membasuh kaki. Jadi kita dalam kerajaan Allah, anak-anak Allah, sebagai anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah, kita harus saling melayani satu sama lain dan melihat dengan belas kasihan banyak jiwa-jiwa yang terhilang di sekeliling kita. Jadi di pasal 9 ini kita sudah kaji ya, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus datang bukan untuk orang agamawi yang selalu merasa benar, agamanya paling benar. Ya, Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus ya, dalam realitas kerajaan Allah hanya orang-orang yang hatinya baru yang sanggup menerima kerajaan Allah. Ya, orang-orang agamawi yang merasa paling benar tidak sanggup menerima kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah imanmu ya, apa yang kau imani di dalam Yesus itu menjadi pada diri saudara. Ya, Yesus menyembuhkan orang yang buta. Ya, jadi apa yang membutakan kita? Pandangan-pandangan kita, prinsip-prinsip kita, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran agamawi membutakan kita sehingga kita tidak dapat melihat pemerintahan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Yesus berkuasa atas ya kuasa-kuasa setan. Ya. Jadi Johansia, silakan kamu dengan keyakinan kamu, tapi kami tidak percaya kitab abad 7. Alkitab sudah sempurna. Tidak perlu ada kitab-kitab tambahan lain, ya. Lagi pula ngapain kitab kamu mau sempurnakan Alkitab? Yesus sudah cukup. Ya, apa yang disempurnakan oleh kitab kamu ke kitab kami? Tidak ada. Ya. Kalau ke kitab kamu sempurna, kenapa harus pakai hadis? Ya, kenapa juga harus pakai fatwa? Ya, baru kenapa juga harus pakai kias dan segala macam? Ya, itu artinya nggak ada, belum sempurna gitu ya. Alkitab kita cukup pakai Alkitab, nggak perlu pakai tafsiran A, B, C, D, nggak perlu. Alkitab membela dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa menjaga firman-Nya. Ya, Allah Maha Kuasa menjaga Taurat, Zabur dan Injil. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Firman Allah yang jadi manusia. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ya, besok kita akan mengkaji Injil Matius pasal 10. Bagi saudara yang ingin belajar Alkitab, belajar ilmu perbandingan, dan ingin mengetahui isi Alkitab, ya welcome ya. Buat sahabat-sahabat muslim juga welcome. Dan juga buat orang-orang Kristen ya, supaya kita diperlengkapi dan teredukasi isi Alkitab. Jadi kita akan mengkaji kitab ayat per ayat, kitab per kitab, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat semua saudara yang sudah bergabung bersama-sama di live pagi hari ini, dan juga buat saudara yang sudah menabur bintang ya. Terima kasih buat apresiasi saudara. Tuhan Yesus balas berkat buat kita semua. Bangkit murid-murid Tuhan yang berpegang pada ajaran Tuhan Yesus. Bangkit murid-murid Tuhan
yang senantiasa berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu sudah menyegarkan kami. Firman-Mu sudah membaharui kami, memulihkan kami. Kami menyadari siapa diri kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Tolong kami Tuhan, agar dimanapun kami berada, realitas kerajaan Allah menjadi nyata. Realitas kerajaan Allah menjadi termanifestasi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, penuh iman, penuh gairah, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih ya. Silakan di follow channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di subscribe. Terima kasih juga buat saudara yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus memberkati, dan besok jumpa lagi ya jam 8 WITA. Kita akan mengkaji pengajaran Yesus yang kedua di dalam Injil Matius, yaitu pasal 10. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.